إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan lewat Instagram, Facebook, dan Facebook harus tetap semangat ya. Jangan sampai Anda kemudian jiper ketika diganggu. Ini komenan ibu-ibu Facebook nih, nggak apa-apa. Main Facebook silakan, yang penting manfaat ya. Dan yang sedang menyaksikan pula melalui tayangan Sayap Dakwah TV, YouTube. Dan pemirsa yang aktif istiqomah menyaksikan tayangan-tayangan yang bermanfaat melalui TikTok yang kita sebut dengan Al-Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Qafnya harus pas, ta-nya harus pas. Al-Tiqtaqiyah. Ini penting, nanti insya Allah segera kita masukkan ke Haki agar menjadi paten untuk Anda semua. Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-14. Di materi yang ke-14. Pada judul besar series kita yaitu Love and Tears. Bagaimana cinta dan air mata. Di pagi hari ini kita masuk satu materi yang salah satu yang favorit. Yaitu memang nggak bisa nangis. Beda lagi dengan yang lain. Yang kemudian sahabat Nabi yang merasa aneh ketika melihat Nabi Muhammad menangis. Maka Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana bisa aku melakukan sesuatu kepadamu yang tidak bisa menangis ketika Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Faham nggak bedanya? Yang pertama tadi, dia sedih dengan wafatnya ibundanya. Hancur hatinya dengan ibundanya yang wafat itu. Tapi memang dia itu tipe orang yang susah mengeluarkan air mata. Bukan karena tidak sayang, tapi memang susah air mata itu keluar. Sementara yang kedua di zaman Nabi SAW, ini memang orang yang rahmat Allah telah dicabut dari hatinya. Sehingga hatinya itu keras, kering, dan tidak punya perasaan iba kepada orang lain. Maka dia tidak menangis. Nah, tapi pembahasan kita, air mata yang tersembunyi, adalah orang yang berusaha menutupi kesedihannya. Menutupi masalah-masalahnya. Menutupi problem yang sedang menghancurkan hidupnya. Tapi dia yakin, aku tutupi dari manusia, tapi tidak akan tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keren ini. Ini keren. Jadi artinya bukan berarti dia tidak bersedih dengan masalah itu. Bukan berarti dia tidak hancur dengan masalah itu. Bukan berarti pula kemudian masalah ini ringan untuknya. Tidak. Dia sedih.
hatinya hancur. Masalah ini begitu berat menghantamnya. Tapi dia punya kemampuan, punya kedewasaan, punya kendali atas dirinya untuk kemudian tidak mengumbar cerita, tidak mengumbar curhat, tidak mengumbar keluhan di hadapan manusia. Dalam keadaan dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tahu atas apa yang sedang aku alami. Nah, maka di sini ada istilah filosofi Jawa. Walaupun ini ya umum sih ya, cuma saya mendengarnya biasa menggunakan bahasa Jawa begitu. Sehingga kita bilang ini filosofi Jawa. Tanpa mengecilkan suku yang lain, tidak sama sekali, dan tidak juga mengunggulkan Jawa, tidak. Tapi karena filosofi ini kita mendengarnya dari bahasa Jawa, maka kita menganggap ini filosofi Jawa. Apa itu? Gusti Allah boten sari. Gusti Allah boten sari. Wah, ini bagus ini. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur. Artinya bukan sekedar Allah tidak tidur, tapi artinya adalah dalam filosofi ini Allah tidak pernah lalai dari apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengetahui, dan apabila Allah melihat dan mengetahui, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlepas tangan. Faham ya? Faham ya? Faham ya? Sip. Nah, maka sekarang begini. Saya bagi menjadi 3 poin pembahasan. Saya bagi menjadi 3 poin pembahasan. Air mata yang tersembunyi. Yang pertama, pembahasan tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub. Allah yang maha tahu tentang apapun yang tersembunyi. Sampai muncul ayat-ayat Al-Quran. Yauma tublas sarair. Nanti pada hari kiamat yang tersembunyi di dalam hati oleh Allah akan dibongkar. Kemudian juga apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan la takhfa minhu khafiyah, la takhfa minhum khafiyah. Tidak tersembunyi sesuatu pun yang disembunyikan darinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha tahu. Allah tahu keadaan hambanya. Allah tahu apa yang dirasakan oleh hambanya. Allah tahu apa yang menyibukkan pikiran Anda. Allah tahu apa yang menjadikan Anda capek. Allah tahu apa yang menjadikan air mata Anda itu keluar. Itu Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, sekarang Anda cek ayatnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Lihat. Anda cek di dalam Al-Quran, ketika kita perlu mengimani bahwasannya Allah Ta'ala itu Maha tahu. Nomor 1, Anda buka pada surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min, surat yang ke-40, ada ayat yang kedua. Ini tahapannya begitu dulu. Biar kita ini nanti kalau nggak cerita kepada manusia, kita nggak akan merasa kosong. Kita punya tempat bercerita yang jauh lebih baik. Sehingga Anda merasa, lah gimana saya nggak punya teman cerita. Loh, Anda lupa bahwa Anda punya Allah. Anda lupa bahwa Allah itu zat yang maha mendengar segala keluh kesah Anda. Ya kan begitu? Nah, sehingga nggak terlalu dibikin lebay-lebay amat lah. Nggak dibikin yang terlalu lebay banget lah. Karena saya nggak punya teman cerita. Karena saya mau cerita ke siapa?
Anda kan punya Allah Ta'ala. Nah, sehingga tahapannya yang pertama, kita akan menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai dari keadaan hamba-hambanya. Anda cek surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min di ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Salah. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Anda fokus pada kalimat Al-Alim. Tanzilul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab Al-Quran ini. Yang Allah itu disifati minallah, dari Allah. Apa sifatnya Allah di situ? Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Al-Alim, dan Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Maha perkasa, dan intinya Allah maha mengetahui. Jadi walaupun tangisan itu Anda sembunyikan, Anda tidak akan pernah merasa kering. Anda tidak akan pernah merasa kosong dari teman yang mendengarkan Anda, yang mengetahui keadaan Anda. Karena Anda meyakini, Anda mengimani Allah Al-Aziz, Al-Alim. Allah yang maha perkasa, dan Allah pula yang maha mengetahui. Jadi Allah tahu. Ayat yang kedua. Dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, di ayat yang ke-78. Jadi kita ceritakan ini tujuannya supaya Anda nanti ketika ada air mata yang tersembunyi, itu Anda tetap lega gitu. Karena sebagian dari kita ini kalau belum cerita belum plong. Kalau belum curhat belum tenang. Sampai curhatannya lebay. Saya dipaksa oleh suami saya untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Loh. Mbak. Mana mbaknya nih? Mbak, itu kan masalah aib, Mbak. Aib untuk Anda, aib untuk suami Anda, aib untuk rumah tangga Anda ketika benar seperti apa yang Anda curhatkan. Disclaimer ya, kalaupun itu benar. Maka tidak boleh disebarkan, dicurhatkan di hadapan umum. Lalu jawab dia, kalau nggak cerita terus bagaimana saya memendam semua ini? Masya Allah, maaf ya, nggak selembek itulah. Tapi artinya, supaya Anda mengerti ketika Anda tidak cerita kepada manusia, ada Allah yang maha mengetahui. Anda buka surah At-Taubah ayat yang ke-78. Ini wabil khusus untuk para perempuan ya, untuk para perempuan. Yang mereka itu mesti pengen punya teman cerita, pengen punya teman curhat. Allah lah sebaik-baik teman cerita itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-78. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui? Allah tanya, tidakkah mereka tahu? Anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Bahwa Allah tahu rahasia yang mereka sembunyikan dan bisik-bisik tersembunyi di antara mereka. Wa annallaha, dan bahwasannya Allah Allamul ghuyub, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Itu iman. Walaupun ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menginginkan keburukan, yang menyembunyikan keburukan mereka, menyembunyikan makar mereka. Tapi ibroh, pelajaran dari ayat Al-Quran itu bukan sekedar dengan kekhususan makna ayatnya, tapi dengan keumuman makna lafadznya. Maka Allah maha tahu jamaah. Penutup pada poin yang pertama ini. Sebenarnya ayatnya banyak banget ini. Ayatnya luar biasa banyaknya.
Tapi kemudian kita hanya sebutkan beberapa saja yang penting kita tahu garis merahnya. Ketika Anda menganggap ada air mata yang tersembunyi, tapi ingat, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu Anda sedih. Allah tahu Anda kecewa. Allah tahu hati Anda sedang lelah. Nah, begitu kan? Surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 pada ayat yang ke-9. Surat Ar-Ra'du, surat ke-13 pada ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah mensifati dirinya apa? Alimul ghaib. Allah yang maha mengetahui semua perkara-perkara yang tersembunyi. Ghaib. Air mata yang tersembunyi, Allah tahu. Wasyahadah. Dan Allah pun tahu apa-apa yang tampak. Al-Kabirul Muta'al. Allah yang maha besar lagi, Allah yang maha tinggi. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tahu. Jangan Anda khawatir. Jangan Anda khawatir. Tenang saja. Apapun yang Anda rasakan, apa yang Anda tidak ceritakan kepada manusia, apa yang Anda tidak tuliskan di status Facebook Anda, status Instagram Anda, di status WhatsApp Anda, Allah tahu Anda kecewa, Allah tahu Anda sedih, Allah tahu Anda sedang hancur. Kan begitu. Jadi, pada poin yang pertama di sini, fahami dulu bahwasannya ketika ada air mata yang tersembunyi, maka Anda perlu yakin ada dalam tanda kutip kita membahasakan teman setia kita untuk curhat. Ada Allah Ta'ala yang tidak mungkin pernah melalaikan keadaan Anda. Ada Allah Ta'ala yang senantiasa mengetahui apa yang sedang Anda rasakan. Bahkan sampai titik-titik terdetail dalam hidup Anda, Allah tahu. Sehingga Anda tidak perlu merasa tidak punya teman cerita. Anda tidak perlu merasa kering dari kering dari pengertian dari orang lain. Enggak, Allah yang paling mengerti Anda. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, air mata yang tersembunyi. Nah, saya punya beberapa cerita. Cerita yang pertama, tentu cerita antara Nabiullah Ya'qub alaihi salam ketika dia kehilangan putra tercintanya, yaitu Yusuf alaihi salam. Sekarang lihat. Kita cek ayatnya pada surah Yusuf. Pada surah Yusuf. Coba Al-Qurannya Mas Arif. Al-Quran cilin dia. Saya baik Pak. Nah, sip. Kayak itu meripatku tapi bisa nih, sebenarnya terjemah. Nah, yuk kayak itu siap. Nah, ini lumayan gede iki. Kayak itu. Iya. Baik. Kita buka sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Instagram, YouTube, Facebook, kemudian TikTok. Perhatikan pemirsa. Anda buka pada surah Yusuf pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Lihat ini. Ini air mata, tapi tersembunyi. Dan ternyata Allah tahu. Nah, sehingga pada poin yang kedua saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Kita baca ayatnya.
Surah Yusuf, surah yang ke-12, pada ayat yang ke-18. Pada ayat yang ke-18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Maka keluarganya Yusuf ini datang kepada Yakub, membawa gamisnya Yusuf dengan dilumuri darah palsu. Tahu Yakub, Yakub tahu, tapi Yakub diam. Yakub diam. Karena Yakub tahu Allah hanya dialah yang tahu apa yang aku rasakan saat ini. Jadi Anda punya teman gitu loh. Jadi ketika Anda tidak punya teman cerita, dan memang seharusnya begitu, cerita saja kepada Allah. Anda tidak merasa Anda itu orang paling menderita di dunia ini. Tapi kemudian ada contoh orang-orang mulia yang memang mereka itu senantiasa menyembunyikan kesedihan mereka karena mereka tahu cukup Allah saja yang tahu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang bawa gamisnya Yusuf. Dengan apa? Dengan darah palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Maka Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jadi seakan-akan Yakub itu menunjukkan kepada mereka, saya tahu ini palsu. Saya tahu ini palsu. Kenapa begitu? Karena ternyata mereka, keluarga Yusuf yang banyak itu, mengatakan bahwa Yusuf alaihi salam dimakan oleh serigala. Dilumuri darah di gamisnya Yusuf. Ternyata mereka lupa satu perkara. Mereka lupa satu perkara. Yang menjadikan Yakub tahu, mereka berdusta. Tapi Yakub gak cerita. Apa perkara itu yang menjadikan mereka tahu? Nah, sebelum saya jelaskan, kami mau menunjukkan kepada jamaah dulu ini. Anda silakan cek di Instagram kami, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Nah, tapi di YouTube belum kunjung tayang ini. Seharusnya harus tayang sudah ini. Di Mas Arif, di apa? Potongan-potongan Reels itu. Antum masukkan program-program kita yang ada di Aceh. Sudah? Begini. Kami punya 9 program unggulan pada bulan Ramadan ini yang terus kami tidak pernah bosan, kami tidak pernah lupa, kami tidak pernah merasa segan untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mumpung masih sehat di bulan Ramadan. Mumpung harta itu masih ada di tangan kita. Mumpung masih ada yang mengingatkan kita. Program pertama pembagian ribuan buka puasa, dan Anda tahu apa keutamaan orang yang memberikan makan buka puasa. Yang kedua, kita punya program santunan paket sembako kepada saudara kita yang kurang beruntung. Mu'alaf binaan kita di daerah-daerah pinggiran. Kemudian kita punya program memberikan insentif kepada guru-guru ngaji yang mengajar tanpa dibayar. Biar mereka bahagia dengan itu. Kita punya program memberi pakaian kepada anak-anak yatim, piatu, fukoro, masakin. Anak-anak yatim yang kecil-kecil. Kita ajak mereka ke toko pakaian, kita suruh pilih sendiri mereka pakaian yang mereka suka. Ada etikaf, pembagian kitab gratis, ada penayangan video-video dakwah yang mencerahkan insya Allah. Dan kita punya program 1000 porsi buka puasa di setiap harinya. 1000 porsi tiap hari di Aceh Tamiang. Dan kita punya program pembangunan pondok pesantren Markas Takwinil Ulama, markas pembentukan para ulama. Nah, mulai dengan sedekah Rp10.000, Anda bisa tekan krisnya itu. Enggak, saya mau QRIS saja, biarinlah. Biar dia mau ngomong kris atau apa, saya tetap mau QRIS, biarin. Bilang salah kayak, dia bilang deso kayak, ya biarin, memang saya deso kok. Saya tinggal di kota metropolitan Kasembon Raya, pinggiran Kabupaten Malang. Sudah? Anda tekan itu QRIS itu di layar handphone Anda. Ada QRIS yang dipasang di sana, Anda bisa sedekah mulai Rp10.000. Rp50.000, Rp30.000, Rp80.000, Rp100.000, sampai angka-angka yang Anda sendiri yang bisa melihatnya pantas untuk Anda. Yang dengan uang yang Anda berikan itu, insya Allah kami
akan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk senantiasa amanah, mengemban amanah yang diberikan oleh umat ini. Untuk apa? Untuk kita gunakan dana tersebut dalam program-program kebaikan selama bulan Ramadan dan program-program kebaikan yang telah kita sepakati bersama. Baik, apa satu perkara yang dilupakan oleh keluarga Yusuf yang menjadikan Nabi Yakub itu tahu? Ternyata kalian berbohong. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian menganggap indah perbuatan buruk ini. Ternyata ketika mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala, ini gamisnya kami bawa sebagai bukti. Mereka lupa untuk merobek-robek bajunya Yusuf. Jadi gamisnya Yusuf itu tetap utuh, cuma dilumuri darah. Terus kata Yakub apa? Ma ahlama hadha dhi'b akala ibni wa taraka qamisah. Baik sekali serigala ini ya. Dia memakan anakku, tapi dia tidak merusak pakaiannya. Subhanallah. Lihat. Lihat ini. Maka itu rumus, kaidah. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nggak ada. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah untuk kita mengetahui bahwa itu kejahatan. Sehebat apapun, serapi apapun, sekeren apapun, mereka merencanakan suatu kejahatan, tidak akan pernah sempurna. Nah, setelah Nabi Yakub mengetahui semua itu, Anda lihat akhir ayatnya. Nabi Yakub mengatakan, "Fasabrun jamil." Maka aku akan bersabar dengan kesabaran yang terindah. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu teriak-teriak, gak perlu pasang status, gak perlu cerita sama bestie, bestie saya mau cerita nih bestie, bestie, gak perlu lah. Yang wajar saja. Gak perlu juga sampai bikin novel, memutarbalikkan fakta, cerita seakan-akan Anda menjadi pihak yang paling terzolimi di sana. Ya walaupun ini kan kita pengen idealnya begitu ya. Kalau sesekali cerita ya masuk akal lah. Nah sudah, maka Nabi Yakub mengatakan, "Fasabrun jamil." Maka aku akan bersabar kepada Allah dengan kesabaran yang sempurna. Lalu dia mengatakan, "Wallahul musta'anu ala ma tasifun." Dan Allah lah, dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan atas apa yang telah kalian ceritakan. Lihat Nabi Yakub ini. Lihat Nabi Yakub ini. Dia tidak perlu teriak-teriak, padahal hatinya menangis. Padahal dia tahu anak kesayangannya sedang pergi. Kemudian dilanjutkan lagi tentang Nabi Yakub. Anda lihat. Anda buka dalam surah Yusuf ayat yang ke-86. Setelah pada ayat yang ke-18 kita ngerti. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Selesai urusan. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Ditahan itu air mata itu. Air mata yang tersembunyi, sedih, hancur hatinya. Tapi dia tahu pada poin yang pertama yang kita bahas tadi, Allah tahu. Allah tidak akan membiarkan. Gusti Allah mboten sari. Sekarang lihat. Pada ayat yang ke-86. Pada ayat yang keberapa? 86. Kita lihat ayatnya. Silakan jamaah juga buka ayatnya. Dan Anda bisa rangkum ini menjadi apa? Menjadi tulisan. Bagus ini. Pada ayat yang ke-86. Setelah diceritakan semua keadaan tentang Yusuf, hilang. Kemudian kembali sekarang Binyamin ditawan. Mereka pulang dari negeri Mesir, balik tidak membawa Binyamin. Binyamin dibawa. Semakin sedih Yakub alaihi salam. Anak-anaknya tidak kunjung berbuat baik kepada Yakub alaihi salam. Tapi terus dalam tanda kutip ganggu Nabi Yakub. Maka pada ayat yang ke-86 Nabi Yakub mengatakan, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah."
wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awalnya itu keren banget. Awalnya keren banget. Qala, Nabi Yakub menjawab, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub, hanya kepada Allah aku akan mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini. Lihat. Hanya kepada Allah aku akan mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini. Top ini. Yang artinya apa? Artinya Nabi Yakub alaihi salam seorang nabi yang mulia. Ini dia mengajarkan suatu pelajaran penting kepada kita tentang air mata yang tersembunyi. Dia menjelaskan kepada kita bagaimana seorang muslim yang mengenal Allah, yang memiliki Allah yang maha perkasa dan maha kuasa untuk menyikapi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang terkadang memang ada air mata yang tersembunyi. Maka Nabi Yakub pada surah Yusuf 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku akan mengeluhkan kesedihanku dan kesusahanku ini. Luar biasa. Anda tahu semua apa endingnya. Yusuf kembali, Binyamin kembali, matanya kembali melihat, anak-anaknya kembali rukun. Kenapa begitu? Karena dia menceritakan masalahnya kepada Allah yang tepat, yang maha kuasa, yang mampu mengubah keadaan. Bukan kepada manusia yang lemah. Sekarang contoh kedua. Anda tahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk hijrah yang pertama, yaitu ke Taif. Kemana? Ke Taif. Berusaha Nabi Muhammad pergi ke Taif tadi. Tapi setelah Nabi Muhammad sampai di Taif, perjalanan yang cukup panjang, 90 km lebih dari kota Madinah. Dari kota Mekah. Apa yang terjadi? Ternyata di Taif itu Nabi Muhammad mendapatkan pelecehan dari warga Taif. Dilempari batu oleh anak-anak kecil. Dan ketika Nabi Muhammad turun, meninggalkan kota Taif, di dalam hadisnya dikatakan apa? Saking sedihnya aku, sampai aku berjalan tidak terasa sampai di suatu tempat. Dan kemudian di tempat itu aku duduk beristirahat. Maka malaikat Allah mendatangiku untuk kemudian melemparkan gunung ke atas penduduk Taif. Dan aku tolak. Aku ucapkan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, karena pada hakikatnya mereka masih belum tahu ya Allah. Dan ketika itu Nabi Muhammad dalam satu riwayat hadis yang memang kita akui hadis ini ada beberapa penilaian para ulama. Ada beberapa penilaian para ulama. Di mana Nabi Muhammad mengatakan apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, dan seterusnya. Wa qillata hailati wa hawani 'alan nas. Tapi lihat kalimat pertamanya. Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, aku ceritakan kepadamu ya Allah. Aku keluhkan kepadamu ya Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Dha'fa quwwati. Kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan aku dipandang remeh oleh manusia ya Allah. Tapi ingat, pertamanya apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ashku ilaika.
aku keluhkan kepadamu ya Allah. Luar biasa jemaah. Anda tahu hasilnya? Penduduk Taif oleh Allah dijadikan muslimin, masuk Islam, dan mereka menjadi pembesar-pembesar di dalam sejarah Islam. Nah, maka masih banyak cerita-cerita yang lain, tapi tentu tidak pada tempatnya kita ceritakan pada kesempatan yang singkat ini. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, poin yang terakhir. Poin yang pertama, Anda harus tahu dulu bagaimana ternyata Allah itu tidak akan pernah lalai dari keadaan Anda. Gusti Allah boten sari. Yang kedua, kita punya beberapa contoh nabi-nabi yang mulia. Nabi Yakub alaihi salam pada surah Yusuf 18 dan 86. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya ke negeri Taif. Nah, sekarang yang ketiga. Terus bagaimana Ustaz? Bagaimana? Kalau kemudian saya ini menyimpan air mata. Bagaimana Ustaz kalau kemudian saya ini menyimpan kesedihan? Bagaimana Ustaz kalau kesedihan saya ini tidak diketahui oleh orang lain? Siapa yang akan membantu saya? Kalau manusia tidak tahu, bagaimana mereka memberikan solusi kepadaku? Anda pegang 3 hal. Anda pegang 3 hal. Yang pertama, diam sejenak dan jangan panik. Tenang sejenak. Karena bersikap di saat kacau dan panik, itu biasanya sikap tersebut akan Anda sesali di kemudian hari. Maka Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Wahai anakku, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan memberi janji ketika sedang senang. Pegang itu. Wahai anakku, jangan mengambil keputusan ketika marah, dan jangan memberi janji ketika senang. Nah, pemirsa TikTok bagaimana? Faham? Pemirsa Instagram bagaimana? Ngerti? Pemirsa YouTube, Facebook? Kalau Facebook insya Allah faham lah, karena Facebook ini orang-orang pilihan yang masih bertahan di Facebook ini. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang yang kedua. Yang pertama, diam sejenak. Supaya apa? Ketika Anda bersikap, Anda mengambil keputusan, Anda tidak akan menyesal. Jadi tunggu sejenak, diam sejenak, tenang sejenak. Setelah itu, fikirkan langkah terbaik. Yang kedua, jangan lupa. Ada satu hadis dari An-Nabi SAW. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Ibunda Aisyah mengatakan di dalam hadisnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila muncul masalah. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejutkan dengan suatu masalah, maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Fazi'a ila shalah. Maka Nabi Muhammad langsung bersegera menunaikan salat. Segera menunaikan salat. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ada masalah besar, maka Nabi Muhammad langsung salat. Langsung salat. Maka Nabi Muhammad langsung salat.
Dan sholat di sini pemirsa ada kalimat wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu bukan sekedar sholat ritual Anda rukuk, sujud, berdiri, takbir sampai salam. Tapi kemudian bagaimana seni ketika Anda berbicara dengan Allah. Ketika Anda sujud, Anda punya posisi yang terdekat antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika Anda dalam posisi air mata yang tersembunyi, ingat, biarkan air mata itu tersembunyi di hadapan manusia, tapi keluarkan air mata itu di sepertiga malam yang terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah betul ini. Indah betul. Indah luar biasa. Dari manusia tersembunyi. Tapi Anda mengucurkan air mata itu di hadapan Allah. Maka ada salah satu keutamaannya. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Ketika tiada naungan kecuali naungan yang datangnya hanya dari Allah. Siapa? Salah satunya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang manusia yang berzikir kepada Allah di kegelapan malam, menyeru Allah, menceritakan masalah-masalahnya kepada Allah, menceritakan tentang air matanya yang tidak ia tumpahkan di hadapan manusia. Dia ceritakan semua itu kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Ketika seperti itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka air mata yang tersembunyi tidak akan pernah menjadikan Anda kecewa. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kami mengingatkan program-program kami di bulan Ramadan bersama teman-teman dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer, yaitu program-program andalan. Program-program andalan. Yang kemudian program andalan ini adalah program yang kita jalankan selama bulan Ramadan. Yang dengan harapan, kenapa kita kumpulkan pada bulan Ramadan? Harapannya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keluasan pahala. Allah memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Baik jamaah sekalian, terus ikuti program-program kami. Insya Allah untuk kajian besok kita akan sampaikan kembali. Dengan tema besok, temanya hari yang ke-15. Temanya adalah, saya baca dulu, ketika Allah menjadi tujuan. Wah, ini lanjutannya ini. Jadi setelah sekarang air mata yang tersembunyi, besok ketika Allah menjadi tujuan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti live dari kami bersama Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, yang insya Allah memberikan kajian-kajian yang semoga mencerahkan untuk jamaah sekalian. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.